Halo teman-teman semuanya. Halo Flippers, selamat datang di live chit chat Flip English School pada malam hari ini. Oke, tentunya seperti biasa kita akan live dan sharing-sharing nih seputar beasiswa. Oke, jadi yang kepo-kepo, yang ingin tahu lebih tentang beasiswa, stay tune sampai akhir. Oke, kita lihat. Oke, sambil menunggu speakernya, kita sapa-sapa dulu nih. Halo Kak Yosi, halo Kak Aishan, halo Kak Alans, halo Kak Ilyas, halo Kak Ayas, selamat malam. Kita masih menunggu speaker kita pada malam hari ini ya teman-teman. Halo Kak Sandi, selamat bergabung. Oke. Halo Kak Lin. Halo Kak Mus. Oke, sepertinya speaker kita sudah hadir, langsung kita undang. Oke. Halo, Halo Kak, selamat malam. selamat malam. Kedengeran ya suaranya? Hmm, Oke, nah sudah ada gambarnya. Oke. Halo Kak, selamat bergabung ya Kak di live chat chat Flip English Pare pada malam hari ini. Senang sekali bisa bertemu Kak Yasmin secara virtual. Nah, pada kesempatan kali ini Kak, kita akan sharing-sharing nih seputar beasiswa yang Kakak dapatkan. Oke, sebelum itu izinkan aku perkenalkan diri. Nama aku Dina dari Flip English Pare. Oke, sebelum itu apa kabarnya nih Kak? Alhamdulillah kabar baik ya Kak Dina. Meskipun akhir-akhir ini agak sibuk kuliahnya, tapi alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah. Iya, kayak lagi hektik-hektiknya ya, Kak ya. Betul. Mm. Oke, sekarang lagi di Korea ya, Kak? Iya betul, sekarang aku lagi di Korea, Hmm. teman-teman. Wah, jam berapa tuh, Kak, di Korea? Sekarang ini udah jam 9 ya di sini. Wah, di jam 9 malam. Iya, betul. Iya. Beda 2 jam Oke, kalau sama di Indo. Mm-mm. Oh iya, beda 2 jam ya. Di sini jam 7 ya. Oke, kalau gitu Kak, eh, mungkin biar makin akrab nih bersama Flippers, boleh banget Kak, Yasmin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, halo selamat malam teman-teman Flippers. Nama aku Yasmin. Sekarang aku sedang menempuh pendidikan master di jurusan International Business di Graduate School of International Studies di Ihwa Women's University di Korea Selatan. Salam kenal ya semuanya. Salam kenal, Kak. Oke, kalau gitu, Kak, mungkin udah pada kepo nih tentang beasiswa yang Kakak dapatkan. Boleh banget, Kak, diceritakan nih, beasiswa apa, dan diceritakan juga kisahnya bisa mendapatkan beasiswa tersebut. Oke, jadi kebetulan aku di sini dapat beasiswa dari departemen di kampus aku, nama beasiswanya GSIS-an. Itu beasiswa khusus di departemen aku aja. Bentuk beasiswanya ini sebenarnya beasiswa parsial ya, beasiswa potongan tuition fee, jadi bukan beasiswa Hmm. full gitu. Dulu sempat sebelumnya sebelum daftar beasiswa ini, sebelumnya aku pernah daftar beasiswa GKS juga yang dari pemerintah Korea, tapi ya belum rezeki, belum lulus di situ, lulusnya di sini. Begitu kira-kira singkatnya. Oke, wah keren banget Kak. Jadi memang mungkin dan pernah merasakan daftar beasiswa lain juga ya Kak ternyata ya. Pernah. Oke. Mm-mm. Kak, kalau misalnya dari tahap-tahapannya nih, tahapan dari beasiswa ini beda nggak sih Kak sama beasiswa yang lainnya?
Kebetulan karena aku pernah melihat-lihat beberapa Mm-mm. persyaratan beasiswa dan kebetulan juga pernah mendaftar, rata-rata sih beasiswa itu mintanya biasanya tentu saja ijazah, transkrip ya Mm-mm. pasti diminta, sama paling sering tuh motivation letter atau essay. Jadi yang paling sering diminta biasanya itu karena tentu saja pihak pemberi beasiswa pengen tahu ya kualitas kita Mm-mm. seperti apa sebagai pendaftar buat jadi bahan pertimbangan untuk menyeleksi dan meloloskan kira-kira kandidat mana yang pantas buat mendapatkan beasiswa dari mereka. Itu ya, tiga hal itu yang biasanya jadi syarat wajib untuk mendaftar beasiswa. Oke, wah keren banget nih Kak. Kalau boleh tahu Kak, tahapannya nih apa aja sih Kak? Tahapan dari proses beasiswanya itu sendiri. Oke. Kalau dari beasiswa yang aku dapatkan ini sebenarnya eh, tahapannya seperti mendaftar ke reguler ke kampus biasa karena Hmm. beasiswanya itu diseleksi sekalian saat kita mendaftar kampusnya. Jadi dokumen kita itu diperiksa untuk menentukan kita lulus nggak di kampus itu, kemudian nanti departemennya setelah meluluskan kita melihat apakah kita layak buat mendapatkan beasiswa dari mereka atau tidak gitu. Tahapannya yang pertama pasti pengumpulan dokumen ya, entah tergantung misalnya teman-teman nanti daftar di kampus lain, itu biasanya ada yang minta dokumennya dikirim fisiknya, hard copy-nya ke kampusnya, atau cuman minta dikirim by email gitu. Jadi beda-beda apa namanya metode pengumpulannya. Jadi silahkan dicek aja di guideline yang disediakan oleh beasiswa atau kampusnya. Nah, setelah diseleksi itu nanti setelah mengumpulkan berkas itu nanti diseleksi sama pihak pemberi beasiswanya, kemudian eh, tahapan selanjutnya itu tergantung juga. Kalau di yang aku daftar ini, tahap selanjutnya ada apa namanya itu tahap interview ya. Lalu setelah tahap interview, kalau dinyatakan lolos, ya udah diterima gitu. Tapi untuk beasiswa lain mungkin berbeda tahapannya, tapi kurang lebih sama ya. Yang pertama pasti itu dokumen dulu gitu. Oke, wah keren banget Kak. Memang ternyata hampir sama ya Kak ya. Tapi Mm-mm. tergantung juga ternyata dengan universitasnya juga ya. Betul. Oke, Kak kalau dari interviewnya menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Korea atau malah bahasa Inggris nih Kak? Untuk Mhm. kebetulan jurusan yang aku daftar alias jurusanku sekarang ini pakai bahasa Inggris ya teman-teman. Jadi Hmm. saat pendaftar pun dimintanya sertifikat bahasa Inggris, essay dalam bahasa Inggris, study plan dalam bahasa Inggris, dan interviewnya dalam bahasa Inggris. Kuliahnya juga dalam bahasa Inggris tentu saja. Jadi kebetulan yang aku daftar emang pakai bahasa Inggris karena aku juga belum fasih bahasa Koreanya. Waktu itu belum pede buat ambil jurusan yang pakai bahasa Korea, takut nggak paham nanti pas udah kuliahnya. Gitu kira-kira, Kak. Oke, wah jadi interviewnya menggunakan bahasa Inggris ya Kak ya. Iya. Kalau tadi Kak, tadi kan ada proses dan menulis motivation letter ya. Mhm. Kakak butuh ini gak sih seseorang yang berpengalaman nih untuk proofreading apa seperti apa mandiri aja nih. Hmm. Wah, pertanyaan bagus. Jadi, Hmm. aku kan tahun lalu kebetulan daftar beasiswa nggak cuma sekali ya, dan Iya. buat aku mempersiapkan beasiswa itu nggak bisa seminggu jadi. Jangankan seminggu deh, sebulan jadi aja menurut aku nggak mungkin. Ya mungkin sih kalau emang jago, tapi buat aku nggak bisa untuk kemampuan aku ya. Jadi aku mempersiapkannya memang jauh-jauh hari, khususnya untuk motivation letter, study plan, dan berkas ya namanya apa ya? Kadang ada yang nyebut namanya essay atau Hmm. motivation letter gitu-gitu. Nah, aku ini selalu meminta feedback atau sudut pandang lain dan proofread juga dari teman-teman aku lainnya. Kebetulan aku kan minatnya di bidang bisnis, jadi aku seringnya minta tolong sama teman-teman aku yang udah jadi master gitu ya. Istilahnya apa ya? Udah ahli expert di bidang bisnis buat mereview apa yang aku tulis kira-kira masuk akal nggak nih atau ada yang perlu ditambah nggak. Nah, selain itu mereka juga mereview
eh, tata bahasa ya. Aku kalau tata bahasa minta tolong review sama temen yang bener-bener jago bahasa Inggrisnya gitu. Oke, wah ternyata memang seseorang yang lebih master itu penting ya Kak ya untuk Iya, dapat betul. feedback atau nge-review essay dari yang kita tulis itu. Mm-mm. Oke, selanjutnya nih Kak, Kakak pernah merasa kesulitan gak sih Kak saat berkomunikasi nih sama mahasiswa lainnya? Atau mungkin mahasiswanya menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Korea nih Kak? Nah, kebetulan karena departemen aku International Studies ya, jadi Mhm. boleh dibilang 97% kayaknya itu mahasiswa asing semua, bukan mahasiswa Korea. Jadi kalau Oh. misalnya aku ditanya, udah berapa banyak teman Koreanya? Wah, satu satu doang Oh, kayaknya ya. gitu. Sejujurnya, iya. Saking sedikitnya. Jadi emang sehari-hari kami komunikasinya pakai bahasa Inggris. Terus ya teman-teman nggak usah khawatir lah, meskipun ngomongnya kita broken English ya, nggak fasih karena bukan native, bukan Mhm. native ya, udah santai aja karena semua juga rata-rata begitu. Yang native Mhm. paling tuh yang dari Amerika banyaknya. Lain-lainnya tuh kayak yang dari Eropa itu juga ya masih kurang lebih sama lah. Mungkin lebih fluent dikit daripada kita, cuman ya sama-sama aja. Yang penting intinya dalam berkomunikasi tuh jangan ribet soal grammar lah ya. Yang penting saling memahami Iya. aja. Tuh. Oke, banyak banget ya kayak orang ngomong bahasa Inggris juga kan masih mikir nih grammarnya apa ya gitu. Jadi Iya, yang penting kalau komunikasi sama-sama mengerti ya Kak ya iya berarti betul gitu. itu aja. Mm-mm. Oke, kalau dari persiapan beasiswanya nih Kak, persiapan beasiswanya itu berapa lama sih Kak Yasmin? Hmm, karena saat aku mendaftar beasiswa ini itu apa ya sebelum mendaftar beasiswa yang sekarang kan aku daftar GKS dan semua Hmm. dokumen aku udah siap gitu. Saat Iya, daftar GKS itu udah lengkap semua termasuk motivation letter. Jadi saat aku daftar yang ini aku cuman perlu merombak sedikit karena kebetulan jurusan yang mau aku daftar juga sama. Jadi kalau mau dibilang saat aku mendaftar ini persiapannya kayaknya cuman nggak sampai 2 bulan ya. Tapi berkasnya tentu itu kan daur ulang dari beasiswa iya. yang sebelumnya aku daftar. Nah, kalau yang beasiswa GKS yang sebelumnya aku daftar itu persiapannya lebih lama sih. 6 bulan aku persiapan kayaknya. Itu. Jadi ya kurang lebih 6 bulan lah menurut aku ya. Kalau mau aman Iya. tiga bulan lah paling cepet biar mateng. Oke, ternyata memang membutuhkan proses yang lumayan panjang juga ya, kayak untuk mempersiapkan beasiswa. Nggak bisa nih kalau misalnya kita mepet-mepet deadline itu nggak bisa ya, Iya, kayak berarti. nggak bisa. Oke, memang Kak, kalau misalnya dari beasiswa itu dokumennya itu apa aja sih Kak yang perlu kita siapkan nih dari jauh-jauh hari? Nah, Mm-mm. pertanyaan bagus. Jadi kalau teman-teman misalnya teman-teman baru baru apa namanya mau daftar beasiswa, baru mau daftar beasiswa, baru lulus S1 mau daftar beasiswa S2 misalnya. Saran aku sih fotokopi aja dulu transkrip sama ijazah teman-teman, terus dilegalisir aja dan di-scan ya. Karena kan beasiswa tuh ada yang minta berkasnya dikumpulin secara online. Jadi nanti kalau misal diminta online, teman-teman kirim aja hasil scan-nya. Nah, kalau yang fotokopian dan dilegalisir ini untuk beasiswa-beasiswa yang meminta dokumen dikirim secara fisik. Kalau ke Korea tuh biasanya mintanya yang fisik sih. Mungkin di awal-awal minta dikirim online dulu deh by email, tapi nanti akan ada eh, tambahan deadline buat mengirimkan secara fisik ke universitas atau kantor beasiswanya masing-masing gitu. Selain itu, biasanya diminta kartu identitas kayak paspor atau KTP Hmm. atau apa namanya kartu kartu keluarga. Jadi beberapa beasiswa itu mensyaratkan pendaftarnya harus warga negara non negara tersebut gitu, di luar negara tersebut dan orang tuanya juga bukan warga negara tersebut. Jadi kita selain butuh identitas kita juga butuh identitas keluarga keluarga orang tua. Makanya
Hmm. pakai kakak biasanya tuh lebih gampang karena di kakak kan ada nama kita, nama orang tua sama nomor induk ya gitu. Terus yang selanjutnya dokumen tentu motivation letter ya. Rata-rata pada minta Iya. itu. Mm-mm. Karena motivation letter setiap beasiswa mungkin formatnya berbeda, teman-teman bisa bikin outline-nya dulu, eh, poin-poin yang biasanya diminta di di motivation letter beasiswa kayak alasan kenapa mau lanjut studi, alasan kenapa memilih jurusan tersebut, alasan memilih beasiswa, terus rencana setelah lulus gimana, ya kurang lebih itu isinya. Atau kelebihan dan kekurangan teman-teman apa gitu. Itu sih kayaknya yang perlu banget disiapkan sejak dini. Jadi nanti pas beasiswanya udah dibuka jadwalnya teman-teman udah nggak repot ngurusin dokumen, tinggal dicek-cek lagi nih ada yang kurang Iya. apa enggak gitu. Oke, wah jadi memang harus disiapkan dari sekarang ya Kak kalau bisa ya. Jadi nanti kalau udah ada deadline-nya, udah ada waktu pendaftaran beasiswanya, udah aman nih, bener tinggal dicek-cek Hmm. lagi. Oke Kak, kalau dari tadi kan ada hard copy yang harus dikirim ya Kak ya. Ketika Mm-mm. sampai sana nanti ada pemberitahuan bahwa berkasnya sudah diterima atau kayak gimana tuh? Nah, itu sebenarnya tergantung eh, pihak beasiswanya atau kampusnya ya, karena ada yang Hmm, ngasih kabar lewat email, ada juga yang enggak. Jadi kalau misalnya memang kampusnya nggak ngasih kabar, kita tanya aja, siapa tahu dibales ya. iya. Tanya aja by email kayak apakah berkas saya atas nama bla 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 sudah diterima oleh pihak Anda gitu. Nanya aja. Kalau misalnya nggak dibales ya udah yakin aja diterima soalnya di apa namanya tracking nomor resinya biasanya ada buktinya kan diterima jam berapa oleh siapa di mana biasa gitu. Oke, wah keren banget. Jadi memang boleh ya kayak untuk menanyakan atau memastikan gitu paketnya Boleh sudah banget. diterima atau belum. Iya. Oke, Kak kalau misalnya dari persiapan bahasa Inggrisnya nih Kak, Mm-mm. di sana pada saat pendaftaran beasiswa, Kakak lewat sertifikat bahasa Inggris apa nih? IELTS, TOEFL, atau Hmm. mungkin yang lain, bahasa yang lain? Jadi kalau di di Departemen Graduate School of International Studies di kampus manapun pasti dimintanya sertifikat bahasa Inggris ya karena mereka kuliah pengantarnya pakai bahasa Inggris. Di kampus-kampus lain yang aku baca biasanya yang di Korea ya yang diminta itu kalau nggak TOEFL, IELTS, TOEIC juga sih. Di sini masih banyak yang pakai TOEIC juga. Dan standarnya beda-beda ya tiap kampus. Aku sih nggak hafal. Kebetulan pas aku di sini di IHWA itu kemarin membolehkan pakai TOEIC. Aku punya IELTS tapi Oh. kebetulan udah expired. Jadi pas aku daftar itu udah expired. Aku mau retake tesnya lagi itu udah nggak keburu karena udah mau deadline. Jadi yang paling cepat waktu itu cuman TOEIC. Jadi aku pas buka pengumuman beasiswanya dibuka, wah deadline-nya sebentar lagi, kurang lebih sebulan lagi lah gitu. Kayaknya kalau aku daftar IELTS, wah nggak cukup nih waktunya. Belum juga belajarnya segala macam. Mm-mm. Aku lihat TOEIC masih ada nih yang aku buka pengumuman tuh hari Jumat, Selasa. Terus aku Mm-mm. lihat pengumuman TOEIC paling deket tesnya hari Sabtu, aku langsung ambil aja tuh. Daftar hari Wah, Sabtu langsung tes ya. Saking udah buru-burunya. Jadi ya aku iya. pakainya iya, pakai TOEIC gitu. Kebetulan bisa TOEIC. Oke, jadi pakai TOEIC itu sendiri ya kak ya. Nah kalau Mm-mm. misalnya persiapan bahasa Inggris sebelumnya kan katanya sudah punya sertifikat IELTS ya kak ya. Mm-mm. Itu Iya. persiapannya berapa lama sih kak? Kalau IELTS jujur untuk belajar sendiri aku nggak pede saat itu. Jadi aku mempercayakan diri buat les ke tempat kursus bahasa Inggris ya. Mm-mm. Waktu itu aku Mm-mm. udah lama sih, 2016 aku daftar IELTS, jadi sebelum aku take tesnya aku les dulu di tempat les di dekat rumah aku. Kurang lebih berapa bulan ya? 2 bulan apa ya? 2 atau 3 bulan sebelum tes gitu. Jadi buat teman-teman nanti, misalnya ada yang mau tes bahasa Inggris terus kurang pede, saran aku sih lebih baik les aja ya. Di Flip kan pasti ada ya.
persiapan Iya, buat betul tes banget. bahasa Inggris. Karena gini loh, tes bahasa Inggris khususnya IELTS sama TOEFL itu kan mahal. Kalau Mm. misalnya kita dapat skor yang tidak sesuai dengan target, aduh, Iya. sedih lah ya. Jadi menurut aku ya udah les deh, les paling berapa gitu kan. Ya les mungkin juga membutuh ngeluarin duit, tapi seenggaknya kan Mm. ketika nanti tes hasilnya tuh menurutku pasti lebih bagus daripada nggak les ya. Karena Iya, betul. karena aku sih nggak familiar sama IELTS waktu itu. Bener-bener nggak tahu kan speaking, kayak gimana speaking, terus eh apa namanya jawabannya juga pertanyaannya juga perlu jawaban ditulis ya, bukan Iya. multiple choice kan. Jadi waktu itu wah nggak bisa nih, aku harus les kalau mau ambil tes-tes kayak begini. Nah, kalau TOEIC atau TOEFL ITP itu masih bisa kita gambling ya, karena itu pilihan ganda. Cuman TOEFL ITP zaman sekarang udah nggak dipakai ya di kampus-kampus Mm. di luar negeri. Mungkin di Indonesia masih ada yang pakai, tapi kalau di luar negeri udah nggak bisa. Kalau TOEIC masih ada yang nerima. Oke, bener banget sih Kak. Memang kalau kita bisa mempersiapkan bahasa Inggris dari sekarang kan enak ya Kak ya. Iya betul. Prosesnya kan kalau bahasa Inggris itu nggak bisa instan gitu kan. Jadi Betul. membutuhkan waktu untuk Hmm. belajar. Nah, bener banget kata kakaknya, Flip English Pare menyediakan nih, menyediakan kursus bahasa Inggris persiapan beasiswa buat teman-teman yang mau ngambil IELTS atau TOEFL. Jangan lupa langsung dicek di uh, Instagram Flip English Pare ini. Oke, selanjutnya nih Kak, kalau di sana nih Kak, culture shock apa sih Kak yang Kakak rasakan selama kuliah di Korea? Culture shock ya, banyak sih sebenarnya. Yang paling utama tuh culture shocknya orang sini itu, ya mungkin Hmm, teman-teman udah pada tahu ya, orang Korea itu kebanyakan individualis. iya. Individualis banget ya, di drakor juga mungkin kalian sering lihat dan di berita-berita kalian juga tahu. Jadi jangan berharap kalian di sini bakal diperhatiin gitu ya. Dicuekin lah. Jadi aku pernah ada kejadian pas awal-awal datang kayaknya 2 minggu pertama aku di sini. Aku jalan ke depan kampus, terus aku ngeliat kayak abang-abang GoFood gitu ya, nganter makan, lagi Iya. ngambil pesenan ke restoran apa ke kafe gitu. Itu motor dia jatuh. Di jalanan itu padahal banyak orang Hmm, nggak ada yang bantuin motornya buat ya berdiri ampun. gitu. Jadi kayak apaan ini? Ya aku kan refleks ya. Orang Indonesia kan ada Iya. begitu langsung lari ya. Padahal aku Hmm. cewek, motornya tuh gede. Jadi aku kayak bantuin dia gitu. Berdiriin motor sampai orangnya tuh kayak kencana kencana gitu. Padahal kencana apaan Pak? Berat. Saya tahu itu berat. Iya. Wah, itu sih culture shock yang pertama. Yang kedua paling kalau naik bus di sini, wah, pertama naik bus itu kaget karena kalau istilah Kenapa? orang Indonesia ugal-ugalan ya, nyetirnya kayak ngebut, kita Oh, naik bus berdiri tuh bisa mau jatuh kalau nggak pegangan gitu. waduh, serem juga ya Kak ya. Serem. Ternyata bukan di Indonesia aja. Iya. Oke, kalau misalnya dari public transport itu di Korea juga ada potongan harga nggak sih Kak untuk mahasiswanya atau full aja nih? Kalau untuk mahasiswa kayaknya nggak ada ya potongan harga. Tapi kalau Hmm. untuk anak kecil sama lansia kayaknya ada gitu. Mahasiswa nggak Hmm, ada sih normal kita bayarnya. oke, kalau dari makanannya nih Kak, pernah sih nggak sih ngerasa kayak, aduh nggak cocok nih sama makanan Korea atau malah suka nih jangan-jangan? Waduh, kalau soal makanan aku kayaknya tiap hari bakal mengeluh ya kayak, aduh apa sih makanan di sini hambar lah, apalah. Oh gitu. Menurut aku ya, yang nggak hambar tuh cuman topoki kayaknya. Yang sausnya merah-merah itu pedes menurut aku Iya. itu. Jadi untuk mengatasi itu aku di sini tentu saja lebih memilih masak. Karena kalau makan di luar selain harganya juga lebih mahal, kadang nggak bikin berselera ya karena menurut aku bumbunya hambar gitu aja, nggak sesuai sama lidah.
Kalau sesekali oke lah, tapi kalau tiap hari nggak bisa aku kayaknya. Oke, kalau misalnya di sana itu sama kayak Indonesia nggak sih Kak? Kalau di Indonesia kan banyak yang suka pedes kayak gitu. Kalau di sana Hmm. kayak gitu juga atau berbeda? Soalnya kan rasanya hambar ya. Iya, kalau pedes orang Korea tuh selalu beranggapan bahwa mereka itu kuat pedes ya, karena di sini kan Hmm. semua pakai gochujang, merah-merah dicabein. Padahal menurut aku biasa aja itu mah nggak pedes. Cuman mereka merasa, oh aku nih apa namanya kimchi itu pedes. Menurut dia kimchi itu Oh, pedes. Padahal menurut kita nggak kan, cuman asem doang. Nah ya, iya. jadi mereka menganggap kimchi kimchi aja pedes. Menurut aku enggak lah. Soalnya mungkin mereka Hmm. standarnya orang barat ya. Orang barat nggak biasa Iya. makan pedas. Terus setiap misal nih, aku kan ambil les bahasa Korea. Nah itu Hmm. di setiap pelajaran bahasa Korea kayak gurunya selalu nanya, Sonsengnimnya selalu nanya, menurut kamu kimchi gimana pertama makan kepedesan nggak gitu? Ah, Iya. enggak lah, itu buat Indonesia nggak ada pedes-pedes ya gitu kan. Jadi untuk level kepedasan kalah lah sama orang Iya. Indonesia. Hmm, jadi standar pedasnya itu beda ya Kak ya? Beda. Oke, kalau boleh tahu nih Kak, kenapa sih Kakak memilih eh, melanjutkan kuliah di Korea nih? Ada Hmm. apa sih dengan Korea? Apakah Hmm. mimpi dari kecil atau Hmm. ternyata punya visi lain? Oke, pertanyaan bagus karena teman-teman aku bahkan atau orang-orang lain pasti nyangka, Hmm, ah pasti karena kamu suka K-pop atau suka iya, K-drama. ternyata. Padahal Hmm. saya suka K-pop baru tahun 2017, sedangkan saya pengen kuliah di Hmm. sini udah dari 2015. Jadi Oh. alasannya sebenarnya adalah karena aku lihat Korea itu sangat berkembang ekonominya. Hmm. Hmm. Em, Ya dilihat dari sejarah lah ya, dari tahun merdekanya tuh nggak jauh beda sama Indonesia. Tapi bayangin, dalam kurun waktu yang kurang lebih sama, dua negara ini beda ya. Yang satu jadi negara Iya. maju, yang satu Hmm. masih negara berkembang. Nah, itulah yang bikin aku Hmm. penasaran kok bisa ya Korea jadi semaju ini. Jadi aku pengen belajar bisnis di Korea itu seperti apa sih. Jadi ya spirit nasionalisme aku membara gitu kayak aku pengen belajar di sini supaya aku bisa terapkan di Indonesia Iya. gitu. Kurang lebih gitu. Oke, wah keren banget Kak. Memang melihat dari, walaupun memang tahu senang Koreanya di tahun 2017, ternyata mimpinya malah di tahun 2 tahun sebelumnya ya Kak ya, Hmm. 2015 gitu kan. Keren banget Kak. Tapi kalau misalnya di sana nih, sama nggak sih Kak sama kayak drakor-drakor yang kita tonton nih? Mulai dari kan kayaknya hidupnya mewah-mewah gitu ya kayak Hmm. kayaknya nggak ada orang yang susah gitu. Tapi kenyataannya Hmm. gimana sih Kak? Jadi untuk di drakor itu banyak benernya juga sebenarnya. Untuk kalau Oh. Kak Dina bilang mewah, ya emang mewah di sini ya. Kalau Mhm, mhm. eh, jadi dulu sebelum aku berangkat ke Korea, kayak aku lihat artis-artis pakai mobil mewah, artis Korea tuh kayak Mhm, wah keren ya, berarti dia kaya mhm, segala macem. Pas nyampe mhm. sini, mobil mewah itu ada di mana-mana teman-teman. Wah. Serius, jadi kayak di Seoul ini mobil mewah tuh udah biasa. Jadi menurut aku ya emang orang sini kaya-kaya Mhm, gitu. mhm. Karena ya kalau dibandingin sama Indonesia, UMR di sini itu kan jauh lebih tinggi. Hmm. Terus karena UMR-nya tinggi, jadi gaji mereka juga lebih tinggi, sehingga biaya hidup di sini juga tinggi, segalanya jadi tinggi. Jadi kalau mereka punya mobil mewah ya aku nggak kaget sih ya, karena penghasilannya Mhm. juga tinggi banget. Ya kalau Iya. teman-teman nanti kalau misal ke Seoul lah bisa dilihat sendiri, lihat aja di jalan yang mobilnya Mercy, BMW itu biasa lah. Udah banyak di sini kayak, aduh, berceceran. Kayak kacang Bukan, goreng. iya, kayak mobil apa sih Avanza di Indonesia lah Mhm. saking banyaknya. Oh, Gitu. jadi memang yang di drakor itu memang secara tidak langsung cerminan aslinya Iya, ya Kak ya. kurang lebih Mhm. sama, menggambarkan banget di drakor itu. Mhm.
keren banget Kak. Kalau misalnya dari, kan dilihat dari, kalau dari drakor ya, kayak orangnya ambisius, kayak gitu, kompetitif, Hmm. tapi di kehidupan nyatanya itu sama nggak sih Kak? Sama, sama. Jadi mereka kalau dibilang ambisius ya memang ambisius. Hmm. Budaya pali-pali yang seperti teman-teman tahu, apa-apa buru-buru, ya emang begitu. Iya. Emang kayak gitu kenyataannya. Kompetitif lah. Tapi karena aku belum punya temen orang Korea asli, jadi aku cuman melihat sekitar aja ya. Kalau misal Iya. teman-teman jalan aja lah di trotoar, di pinggir jalan. Itu kalau kita pakai pace kecepatan jalan orang Indonesia, pasti udah disalip berkali-kali sama orang Korea. Saking mereka kayak buru-buru banget. Mm-mm. Semua serba cepat di sini. Jadi kalau kita leha-leha udahlah ditinggal. Tapi sempat ngerasa tertinggal nggak sih Kak? Pernah ada rasa kayak, oh, kok aku ngerasa tertinggal nih gitu sama mahasiswa Hmm. lainnya? Apa nggak pernah terpikir seperti itu Kak? Hmm, kalau tertinggal sih bukan dari masalah mereka ambisius atau kompetitif ya. Iya. Karena aku di Oh, Indonesia juga emang aslinya satset-satset sih. Kayak aku oh, emang orangnya gercep. Cuman lebih tertinggalnya tuh karena kebetulan jurusan S1 aku sama S2 aku agak berbeda. Jadi di awal-awal butuh hmm. adaptasi banget. Em, Lumayan berat adaptasinya. Tapi ya bisa dilewati lah. Asal lebih ambis aja belajarnya. Iya bener, wah keren banget Kak. Jadi kalau misalnya berbeda jurusan itu punya challenge-nya masing-masing ya Kak ya. Kayak harus Betul. belajar mungkin lebih keras lagi dari Hmm. orang-orang yang lain. Tapi biasanya kakak kalau menghabiskan waktu belajar mandiri itu emang berapa jam kira-kira? Hmm, belajar mandiri ya. Untuk Aku tuh mengejar tipenya, itu semua. iya, iya, iya. Aku tipenya bukan belajar saat mau ujian. Jadi ada orang yang Hmm, belajar mau ujian, kayak mepet ujian 1 minggu sebelumnya. Belajar tuh ambis iya. sampai tengah malam. Hmm. Aku nggak pernah belajar kayak gitu dari dulu. Jadi tipe belajarku adalah yang jangan belajar saat mepet ujian. Jadi ya belajar Hmm. saat hari-hari biasa kayak abis kuliah gitu atau di jam hari kosong yang nggak ada kuliah misalnya karena kan nggak tiap hari kuliah ya itu belajar aja jam itu biar apa ya otakku tuh nggak suka yang tiba-tiba penuh gitu kan jadi Iya. dicicil dicicil belajarnya biar nempel gitu nggak dijamin sih ya berapa jam sehari nggak Hmm. tentu karena kan Hmm. kadang capek ya ada satu hari yang dimana kita Iya. capek banget kadang nggak mood gitu atau ada kegiatan lain gitu ya belajar jangan dipaksa ya kalau menurutku saat kita mood aja biar yang dipelajari bisa diingat biar nempel terus gitu. Oke, keren banget Kak. Jadi memang disesuaikan ya dengan porsi kita masing-masing dengan keadaannya. Kalau lagi capek, Hmm, jangan dipaksakan, tapi cari waktu yang lain. Keren iya banget Kak. betul. Kalau misalnya di sana nih Kak, perbedaannya, perbedaan sistem pembelajaran di Korea sama Indonesia itu gimana sih Kak? Oke, pertanyaan bagus. Tapi ini berbeda-beda ya, tergantung kampus Bener-bener. dan jurusan dan Mm-mm. juga profesornya. Jadi kalau S2 itu kan biasanya untuk teman-teman yang dari jurusan sains dan teknik itu biasanya mereka harus ke lab ya. Jadi mereka akan punya profesor yang jadi supervisornya. Nah, itu kebetulan mungkin pengalamannya berbeda sama aku karena aku jurusannya saat ini sosial, jadi nggak wajib, nggak ke lab sih, nggak ada ke lab dan tidak wajib Hmm. untuk membuat research. Jadi aku nggak punya supervisor. Dan metode belajarnya di kelas sangat menyenangkan ya menurutku karena kita lebih banyak diskusi. Terus dosen-dosennya nggak nggak pernah apa ya di kampusku tuh dosennya nggak pernah kebetulan nggak pernah mengecilkan hati mahasiswanya. Jadi meskipun Hmm. sekosong apapun pendapat kita, misalnya kita baru Iya. mengerti materi itu, terus mau mau ditanya argumennya gimana, mungkin argumen kita Hmm. dangkal ya.
Tapi dosennya tuh nggak pernah mengecilkan gitu kayak oh ya bagus sekali, Hmm. terima kasih atas pendapatnya. Jadi sangat penuh dengan encouragement buat mahasiswanya. Itu yang aku Iya. suka di jurusan aku. Tapi kalau dengar dari beberapa teman lain di jurusan lain, di Mm-mm. kampus lain itu ada yang berat juga, banyak juga yang berat, yang profesornya susah lah atau strict lah, galak, banyak permintaan segala macam. Jadi Mm-mm. memang beda-beda ya teman-teman, harap dimaklumi karena nggak semuanya sama. Mungkin pengalaman aku bagus, tapi pengalaman teman-teman lain di Korea beda gitu. Jadi tetap aja itu ada plus minusnya lah kalau dibanding di Indonesia. Oke, wah memang ternyata tergantung dengan profesornya juga ya Kak, yang cara Hmm, mengajarnya seperti apa kayak gitu. Tapi betul. alhamdulillah yang Kak Yasmin itu sangat mengapresiasi kayaknya ya dosennya Iya. ketika mahasiswanya Hmm, berpendapat atau apapun itu. Wah, jadi makin semangat ya Kak ya, bukan malah iya. bikin down. Heeh, betul. Oke, kalau misalnya dari pemilihan univnya nih Kak, kan ini Mm-mm. beasiswa ya, itu Mm. dipilihin atau pilih sendiri atau kayak gimana nih Kak? Univnya, maksudnya kenapa aku Mm-mm, milih univ ini gitu? betul. Oh, sebenarnya urutannya, sebenarnya urutannya itu aku milih jurusan dulu. Aku pengen jurusan bisnis, jadi aku lihat nih kampus mana aja yang ada Mm-mm. jurusan bisnis. Setelah aku seleksi, Oh. oh ada kampus ini. Aku lihat nih yang mana yang ada beasiswanya. Setelah aku Mm-mm. lihat, oh ada kampus ini. Aku cek lagi satu-satu yang mana yang kira-kira aku bisa penuhi persyaratannya. Terus aku bisa daftar di saat itu, dalam artian kan mungkin aja aku pengen jurusan ini di kampus A, tapi kebetulan di saat itu pendaftarannya belum dibuka, atau aku nggak Mm-mm. mampu memenuhi persyaratannya karena waktunya mepet. Misalnya aku lihatnya tuh udah seminggu sebelum beasiswanya ditutup, kan ya aku bisa memenuhi syaratnya, tapi kayak nggak mungkin waktunya tuh nggak tepat aja gitu. Jadi seleksinya itu sih kalau aku. Nah kebetulan dari tahapan-tahapan itu yang paling pas di aku waktu itu adalah di sini di IHWA. Jadi aku daftar deh gitu. Oke, wah keren banget Kak. Kalau misalnya dari covernya, ini beasiswa mengcover apa aja Kak? Kan nggak full ya? Berarti Mm-mm. hanya biaya kuliahnya doang apa gimana nih Kak? Iya betul. Kebetulan ini biaya kuliahnya doang parsial ya. Hmm. Jadi kan beasiswa macam-macam. Kalau di kampus aku itu Mm-mm. selain di departemen aku, jadi departemen aku itu jatuhnya professional graduate school. Itu memang istilahnya apa ya? Kayak berdiri sendiri gitu. Jadi dia punya eh, seperti lembaga yang memberikan beasiswa untuk mahasiswa-mahasiswa departemen itu sendiri. Nah, kalau di departemen lain yang general graduate school itu beasiswanya lebih banyak sebetulnya jenisnya. Bahkan ada yang cover biaya hidup juga. Cuman kenapa saat itu aku nggak daftar yang itu? Karena yang pertama eh, jurusan-jurusan itu yang general graduate school itu membutuhkan sertifikat bahasa Korea yang kebetulan saat itu aku tidak bisa Mm-mm. memenuhinya. Jadi nggak aku Mm-mm. daftar. Nah, tapi kalau teman-teman misalnya udah punya sertifikat topik ya, topik itu semacam TOEFL, IELTS-nya Korea, teman-teman bisa mendaftar di jurusan yang General Graduate School di kampus aku di Ihwa Women's University dan beasiswanya juga macam-macam. Terus keunggulan juga kalau misal teman-teman mau kuliah di Korea, aku sarankan sih udah belajar bahasanya sebelum datang ke sini. Kalau bisa punya topik juga itu akan lebih baik karena apa? Karena kalau teman-teman punya topik di sini akan lebih mudah untuk mendapatkan beasiswa lain. Jadi beasiswa di sini itu banyak. Salah satunya dari perusahaan dan foundation di Korea. Jadi misal kayak Samsung, terus Hyundai, terus ada Korea Foundation, itu mereka juga memberikan beasiswa buat mahasiswa asing. Nah, beasiswa-beasiswa ini biasanya mintanya itu sertifikat topik. Jadi kalau teman-teman punya topik di sini, teman-teman bisa dapat tambahan beasiswa lain
gitu. Nah, itu yang sebenarnya aku kayak sedikit sesali ya. Kenapa aku Mm, nggak iya. punya topik dari dulu? Ya punya Mm-mm. sih, tapi topikku tuh masih rendah, jadi tidak cukup untuk memenuhi persyaratan beasiswa itu gitu. Jadi kalau teman-teman nanti udah punya topik terus mau kuliah di sini itu sebenarnya jauh lebih gampang ya. Mau dapat beasiswa gampang, mau dapat proyek misalnya sama researcher atau sama profesor teman-teman atau mau dapat kerjaan part time itu juga lebih gampang kalau udah bisa bahasa Korea atau udah punya sertifikat topik. Itu ada yang nanya Kak, bentar. Kak, Iya, boleh sertifikat Kak. topik berlaku berapa lama ya? 2 tahun Mm-mm. kalau nggak salah. Sama kayak IELTS gitu. Oke, jadi memang sertifikat topik ini lamanya sama ya kayak IELTS 2 Hmm, tahun ya Kak ya? iya. Oke, jadi memang kalau kita bisa punya sertifikat topik ini, punya kesempatan lain ya kayak Iya. bisa dapat beasiswa Hmm, atau dapat proyek itu sendiri, hmm, wah dapat privilege baru sebenarnya ya kayak. iya betul. Oke, kalau dari hal-hal tadi nih Kak, pengalaman apa sih Kak yang tidak pernah bisa dilupakan nih selama di Korea? Hmm, tidak bisa Sejauh dilupakan. ini Yang bahagia apa ya? bahagia ya. Eh, bingung sih apa ya sebenarnya. Cuman kebetulan minggu lalu ada satu event yang bener-bener bikin aku terharu banget karena ada satu mata kuliah di jurusan aku yang aku ambil dan mewajibkan aku untuk datang ke setiap kuliah umum yang diselenggarakan di jurusan itu. Di jurusanku maksudnya, di departemenku.